Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Cahyadi Kosasi di channel RM. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat kita semua dan juga bisa membawa daripada diri kita mengenal Islam lebih jauh, insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fadilatu la ilaha illallah, yaitu keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Fadlun artinya keutamaan, atau bisa juga adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Atau juga fadlun itu bisa dimaknai sebagai hadiah. Jadi fadilah la ilaha illallah artinya di dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat anugerah, terdapat karunia dan terdapat hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sudah jelas bahwa fadlul la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah sudah jelas bahwa di dalamnya itu terdapat keutamaan anugerah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan hadis daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab yaitu Lubabul Hadis karangan daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan syarahnya itu adalah Tankihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka di sini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya, paling utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun semua kalimat yang bersifat asma, yang bersifat ayat-ayat Quran atau potongan-potongan ayat Quran atau satu surah itu bisa memiliki keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa setiap surah, setiap asma yang kita baca itu pasti ada keutamaan. Namun di sini baginda Rasulullah SAW mengatakan yang paling afdal zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat pondasi, kalimat dasar, kalimat pokok yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mungkin kita dianggap beriman kepada Allah kalau kita tidak memiliki kalimat la ilaha illallah di hati kita. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir, mereka yang ingin masuk ke dalam Islam wajib baginya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena ini pokok dasar. Ya, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, umpamanya sodakoh. Contohnya sodakoh. Dia punya harta disedekahkan ke pesantren, dia punya harta disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dikarenakan dia tidak memiliki kalimat la ilaha illallah di hatinya, maka pemberian yang dia berikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, walaupun berjumlah banyak. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di hati kita memiliki kalimat la ilaha illallah, bahkan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, walaupun kita sedekah 1000 atau 2000 atau 5000, maka tetap di pandangan Allah Subhanahu wa taala kita memiliki ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan saja kita berzikir apapun. Mau berzikir dengan kalimat bismillah, mau berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran, mau berzikir dengan surah-surah di Al-Quran. Bahkan ada orang yang menjadikan 30 juz itu
dalam Quran sebagai amalan, sebagai zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu bisa mengingatkan dia kepada Allah, silakan untuk kalian baca, untuk kalian amalkan. Tapi ditekankan oleh Nabi dalam hadis ini, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya, seafdal-afdalnya, paling utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya saat dia mengalami anfal, saat dia mengalami sakaratul maut, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak melihat latar belakang dia yang bukan ahli ibadah. Kita tidak melihat latar belakang dia yang mungkin seorang fajir, seorang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tentukan dan izinkan lisannya di akhir daripada kehidupannya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin daripada surga untuk dirinya. Maka siapa yang bisa mengucapkan kalimat demikian adalah orang-orang yang selama hidupnya sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu. Nah, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kalian dengan perkataan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita punya badan ini ada kewajiban untuk kita zakatkan. Ya, salah satu zakat daripada badan kita adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau daripada kewajiban kita dengan harta-harta kita, ya sudah pasti dengan harta yang kita miliki. Akan tetapi zakat badan kita ini cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi memang kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang luar biasa. Kalimat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu kalimat penjamin diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun kesalahan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau di hati kita masih ada kalimat la ilaha illallah, masih mengesahkan Allah, masih mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua terus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik dalam sholat, di luar sholat, sedang duduk, sedang berdiri, bahkan sedang berjalan pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai daripada zikir itu adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti yang pertama akan merubah imannya menjadi lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan merubah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Tidak akan pernah mungkin iman kita makin mantap. Tidak akan pernah mungkin keyakinan kita kepada Allah makin mantap kalau kita dalam satu hari tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nonsense, saudara. Ya, la yumkin, tidak mungkin. Iman kita bisa kuat, enggak mungkin kesabaran kita bisa kuat, enggak mungkin keyakinan kita bisa kuat kalau kita tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka keimanan yang kuat, kesabaran yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bagi mereka-mereka yang selalu mengistiqomahkan lisannya, membasahi lisannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan yaitu kesempatan buat kita, bimbing hati kita dan lisan kita untuk terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai akhir daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.